Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan fikihnya. Masih masalah yang berhubungan dengan haid dan nifas. Kata beliau, idza ra'atil mar'ah daman fi awani 'adatiha wa lam tarahu fi ba'dil ayyam fa innahu la yunzur ila inqita'id dam aw istimrarihi. Apabila seorang wanita melihat darah haid, jadi saat kebiasaan haidnya, kemudian diselesai dengan hari yang dia bersih padanya, maka pada waktu itu hari yang bersih tersebut tidak dianggap, ya tetap itu sebagai masa haid dan tidak boleh sholat. Fahiya haidun madamat fi adatiha, maka dia tetap dianggap haid selama masih dalam kebiasaannya. Ya, jadi kalau misalnya biasa haid itu adalah 7 hari misalnya, kemudian di hari yang ketiga bersih, kemudian hari keempat darah lagi, hari kelima bersih, maka di hari bersih itu tetap dia tidak diperbolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena itu adalah tetap dihukumi dengan hukum haid. Masalah berikutnya, al-humrah wa sufrah ba'da ayyamil haid tu'addu istihadah. Darah merah atau darah kuning, ya, setelah selesai hari-hari haid itu tidak dianggap haid, tapi itu dianggap sebagai darah istihadah. Masalah selanjutnya, la qimata lil qudrah allati taraha al-mar'a illa fi ayyamil haid. Amma qabla al-haid aw ba'dahu bi bid'ati ayyam fala. Ya, kalau ia melihat darah kecoklatan, ya, maka itu tidak dianggap haid kecuali di hari-hari yang ia biasa berhaid padanya. Adapun kalau keluar darah kecoklatan sebelum haid beberapa hari atau setelahnya beberapa hari, maka itu tidak dianggap haid. Permasalahan berikutnya, idza kanatil mar'atu hamilan thumma ujriyat laha amaliyah jirahiyah wa ukhrijat tiflu duna nuzuli dami minal makanil mu'tad fa innaha la tamdi 'alaiha ahkamun nifas wa la tu'addu nufasa. Apabila seorang wanita dikuret dan dikeluarkan anaknya, ya, dan tidak keluar darah, maka pada waktu itu tidak dihukumi padanya hukum nifas. Nah, demikian, ya, hukum yang berhubungan dengan masalah nifas. Sekarang kita masuk ke bab sholat. Apa itu sholat? Sholat secara bahasa artinya doa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah 103, wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Dan sholli alaihim artinya doakan mereka. Sesungguhnya doamu itu ketenangan untuk mereka. Adapun secara istilah, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'it makhsusah. Ya, ia adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tentunya telah diketahui. Ya, ini adalah definisi salat secara istilah syariat. Dan disebutkan dalam kitab Al-Mughni di jilid 1 halaman 376, wa hiya wajibatun bil kitab was sunnah wal ijma'. Salat itu wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Adapun Al-Qur'an maka banyak sekali perintah untuk salat. Ya. Allah berfirman di antaranya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuknya, dan mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Adapun dari sunnah, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa Ramadan. Adapun ijma', maka telah berijma' seluruh ulama akan wajibnya salat 5 waktu.